Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk pertemuan keempat pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, kita akan belajar bagaimana menyusun program tahunan dan program semester. Nah, setelah kemarin kalian menyusun silabus, silabus itu merupakan jabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ketika kalian sudah mampu menjabarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian kalian menjabarkannya gitu ya, menjabarkannya sesuai kedalaman dan keluasan materi yang akan kalian sampaikan kepada siswa itu di dalam silabus, termasuk di situ ada tahapan pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya, ada juga alokasi waktunya. Alokasi waktu di situ juga disusun berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi yang akan kalian sampaikan. Kan kemarin seperti itu. Nah, penyusunan silabus juga kemarin sudah saya tugaskan ya. Nanti silahkan di share atau dikirimkan melalui Dropbox dalam Ikhlas ya. Jadi di Ikhlas ini kan ada Dropbox namanya. Ini ya. Mana sih? Oke, di mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA, kalian klik. Nah, kemudian di sini ada Dropbox. Nah, nanti kalian kirimkan tugas untuk penyusunan silabus yang kemarin di sini. Waktunya mulai hari ini sampai dengan besok Jumat pukul 23.59 ya. Itu melalui Ikhlas. Pastikan kalian mengumpulkan, jangan sampai tidak mengumpulkan karena tugas akan sangat berpengaruh juga pada nilai kalian. Itu. Nah, setelah kalian mengumpulkan silabus yang kemarin, hari ini kita akan belajar untuk menyusun yang namanya program tahunan dan program semester. Nah, apa sih sebenarnya program tahunan dan program semester ini? Ini semacam perencanaan pembelajaran juga, tetapi lebih simpel. Jadi selama 1 tahun kita itu mau mengajarkan apa saja dengan waktu seperti apa, itu kita kita tuangkan di dalam program tahunan. Itu selama 1 tahun ya. Kemudian untuk program semester itu lebih pendek lagi, dalam waktu 6 bulan. Nah, sebelum kalian menyusun program tahunan dan program semester ini kalian wajib punya yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan peraturan pemerintah yang kemarin sudah kita bahas ya. Itu kemudian juga perlu ada silabus yang kalian sudah susun kemarin, dan satu lagi Kaldik. Apa itu Kaldik? Kaldik itu merupakan kalender pendidikan. Di situ nanti ada daftar-daftar hari apa saja yang libur, kemudian kapan UTS-nya, kapan UAS-nya, sehingga kalian bisa menentukan pekan-pekan efektifnya itu kapan dan jumlahnya berapa. Nah, kemudian setelah itu biasanya untuk mapel IPA di SMP itu kan diberikan waktu 5 jam pelajaran ya setiap pekannya. 5 jam pelajaran. Nah, nanti tinggal kalian kalikan saja 5 jam pelajaran dikalikan dengan pekan efektif. Itu merupakan jumlah jam pelajaran yang bisa kalian gunakan untuk mengajarkan IPA kepada siswa-siswa kalian, gitu ya. Nah, biar nanti mengajar IPA-nya itu terencana, maka kalian harus susun yang namanya program tahunan. Di Ikhlas saya sudah upload program tahunan dan program semester. Program tahunan isinya hanya seperti ini, jadi program tahunan ini materi pokok ya, materi pembelajaran ini materi pokok, kemudian ini
kompetensi dasar, kalian tuliskan di sini alokasi waktunya berapa jam pelajaran. Ini berapa jam pelajaran dan seterusnya sampai nanti totalnya di sini bisa kalian tambahkan jumlah 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 totalnya berapa jam pelajaran untuk satu semester. Kalau misalnya dalam satu semester itu biasanya ada sekitar 16 sampai 17 pekan efektif. Berarti jumlah jam pelajaran kalian kan totalnya itu. Misalnya kita anggap 16 aja gitu ya. 16 kali kan 5 pekan efektif. Berarti ada 80 jam pelajaran. 80 jam pelajaran. Di sini nanti totalnya 80 JP setiap pekannya. Ini ya, kalian harus rencanakan itu. Kalian harus rencanakan itu semua sehingga ketika kalian mengajar tuh nggak lompat-lompat gitu. Ketika kalian mengajar nggak lompat-lompat, kemudian semua materi juga tersampaikan dengan baik. Seperti ini, isi dari program tahunan ya. Ini program tahunan semester 1, ada yang modelnya begini, dipisah antara semester 1 dan semester 2, ada juga yang modelnya digabung. Jadi dalam satu tabel di sini nomor ini isinya semester 1, kemudian di bawahnya isinya semester 2. Ini memang nggak ada yang pakem ya, boleh sekolah boleh mengembangkan sesuai dengan kurikulum yang maksudnya sesuai sekolah, karena sekolah mungkin punya pertimbangan sendiri ya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Ini program tahunan untuk semester 2. Ini contoh program tahunan. Seperti itu. Kemudian selain program tahunan, kalian juga susun program semester. Ada 2 format program semester yang sudah saya share di situ. Yang pertama formatnya seperti ini. Ini dijabarkan untuk KI dan indikatornya. Indikator ini nanti penting untuk penilaian juga ya. Dalam penilaian kalian nggak bisa lepas daripada indikator ini. Ini komplit seperti ini. Kita jabarkan tiap bulannya. Ini boleh kalian berikan tanda silang sesuai dengan waktunya. Boleh kalian blok seperti ini dalam pengisiannya. Terserah, yang penting boleh juga dikasih tanda centang. Misalnya 4.1 ini diajarkan di bulan Agustus. Bulan Agustus pekan ke-1 misalnya. Kalian tinggal centang aja di sini gitu. Nih, misalnya ini diajarkan selama 3 pekan, maka di sini dicentang atau diblok gitu. Kemudian jabarannya di sini, tiap-tiap indikatornya bisa kita, ini kan ada 7 indikator, misalnya 3 indikator diajarkan di sini. Di pekan pertama, kemudian indikator ke-4 dan 5 di pekan kedua, kemudian indikator 6 dan 7 di pekan ketiga, seperti itu. Itu harus kalian buat dulu sebelum mengajar. Kemudian ada lagi contoh yang lebih simpel. Ini boleh juga program semester dibuat simpel seperti ini. Ini kembali ke sekolah masing-masing, tidak ada format yang baku gitu ya. Nah, di sini ada jam efektif tadi seperti yang saya sampaikan dan jumlah total jam dalam satu semester. Seperti itu teman-teman. Uh, yang harus kita siapkan dalam merencanakan pembelajaran IPA yang baik dan benar. Jadi saya mempelajari tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar minimal dari pemerintah yang itu boleh ditambah oleh sekolah masing-masing, tetapi disarankan untuk tidak dikurangi ya. Setelah dapat KI dan KD, kemudian guru akan menyusun silabus gitu. Setelah menyusun silabus,
kemudian guru akan menyusun program tahunan ada kayak peringatan apa gitu, teman-teman mengajar itu bisa jadi kosong, sehingga, harus dialihkan ke hari yang lain. Atau misalnya jamnya itu nggak cukup karena banyak sekali libur, maka, guru harus cerdas, harus kreatif untuk memadatkan materi. Itu semuanya harus direncanakan di awal. Inilah yang namanya perencanaan pembelajaran IPA. Nah, setelah, KIKD ada, silabus ada, Prota ada, Prosem ada, maka guru akan membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Boleh itu boleh itu, eee, apa namanya, dengan format satu halaman, yang terbaru ini boleh juga yang sebelumnya, lebih dari satu halaman. Seperti, eee, ketentuan dari peraturan pemerintah atau Menteri Pendidikan yang sebelumnya. Begitu ya teman-teman untuk hari ini, saya kira cukup itu. Silahkan kalian menyusun untuk Prota dan Prosem, merancang gitu ya, Prota dan Prosem untuk kelas 7 dan kelas 9. Silahkan pilih salah satu. Kalau kemarin kalian menyusun silabus untuk kelas 7, maka sekarang Prota dan Prosemnya kalian juga susun untuk kelas 7. Begitu ya. Mungkin hari ini saya cukupkan itu dulu. Jika masih ada yang belum jelas dari materi yang saya sampaikan, kalian bisa tanyakan di grup WA kita. Mungkin itu dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.